Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro ketemu maneh dengan IWB. Cak, saat ini IWB akan membahas salah satu motor adventure yang sebenarnya sudah tidak asing lagi. Ini sudah cukup lama dirilis oleh Astra Honda Motor, tapi kita belum mengupas secara detail untuk part-part komponennya, kemudian detail daripada casing-casingnya, sasisnya, semuanya belum kita bahas secara detail. Oleh karena itulah dalam video ini secara spesial IWB akan sodorkan ke sampean semuanya. Ini adalah sebuah motor yang memang kalau kita lihat bener-bener laki banget, Cak. Jadi looksnya tuh jangkung, enak ya, kita ngelihatnya tuh bener-bener adventure-nya terasa. Dan memang ini adalah Honda CR-V 250 Rally yang kita katakan bahwa suspensinya sangat spesial, bener, Cak. Sampai kalau ngerasain di motor kenyot-kenyot terus kok numpak jaran, Cak. Jadi memang bener-bener terasa ayunannya, bagaimana ribonnya, dan juga handlingnya motor ini cukup baik menurut IWB, walaupun mungkin secara bobot tidak terlalu ringan. Karena ini 250 cc, satu silinder, tapi yang jelas, Cak, kalau sampean lihat secara detail, memang komponennya itu bisa kita katakan sebuah komponen premium. Dan sekali lagi, motor ini tidak diproduksi oleh Astra Honda Motor, namun motor ini didatangkan secara langsung dari Thailand. Jadi ini adalah produksi Thailand, made in Thailand yang didatangkan secara impor oleh Astra Honda Motor. Kalau mengenai sosoknya, Cak, saya perhatikan dari depan seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari sosoknya, memang motor ini memiliki karakter yang sangat-sangat khas ya, jangkung. Kemudian juga kalau kita lihat dari dekat ya, seperti ini semen lihat dari sini. Nah, dari sosok sini kita bisa memperhatikan bahwa dari looksnya aja sudah kelihatan bahwa motor ini memang unik. Salah satunya adalah headlampnya. Nih, saya bisa perhatikan dari lampunya. Lampunya modelnya asimetris, jadi kiri dan kanannya tidak sama. Kirinya agak kecil, sementara yang kanan lebih gede. Dan kalau kita perhatikan di sini memang di dalamnya ada semacam finishing yang cukup apik. Finishingnya menggunakan reflektor. Dalamnya itu ada semacam tulisan Rally. Nah, ini sebagai ciri khas bahwa ini adalah varian daripada CR-V Rally. Kemudian juga kalau kita lihat dari reflektornya disuplai oleh Koito. Dan pastinya, Cak, kalau dari Koito selalu tebal ya, ibu ngerasainnya demikian. Lalu bagian ring-ringnya di sini ya, bagian pinggir-pinggirnya diberikan finishing ala karbon gitu. Jadi ini adalah plastik tapi memiliki kontur karbon. Jadi looksnya jadi makin sporty dan juga kelihatan lebih garang gitu. Lalu visornya disuplai oleh Penlight dan ini adalah made in Thailand. Sekali lagi visornya memang made in Thailand, tapi yang menarik nanti ada komponen yang made in Indonesia. Nah, sama pasti penasaran apa itu? Nah, ini dia, Cak. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ternyata lampu senya LED tersebut ini disuplai oleh Mitsuba, tapi yang unik adalah made in Indonesia. Ibu nggak tahu apakah memang Honda Thailand mengimpor dari Indonesia atau mungkin ada komponen yang diracik di sini. Maksudnya gini, dari sono didatangkan, hanya lampu senya diracik oleh Indonesia, tapi nggak tahu Ibu. Yang jelas ini sudah made in Mitsuba dan bagian depan ada besi, ada semacam protektor. Nah, ini saya memperhatikan di sini. Mungkin ini untuk mencegah adanya benturan atau apa, jadi bisa lebih lebih aman. Lalu juga saya bisa perhatikan di sini di bawahnya. Nah, di bawahnya ini sudah menggunakan suspensi upside down yang disuplai oleh Showa dan gede banget, Cak. Nih, saya memperhatikan tan IWB ini 43 mm ini gila nih. Bener-bener sudah kayak moge banget. Kita lihat dulu di bawahnya. Bawahnya ini menggunakan ban disuplai oleh IRC. Nah, ini dia IRC Trail dengan ukuran 321, jadi 21 ini ya Mas Bro, 21. Nah, kan sampai lihat ringnya 21 inci. Lalu untuk peleknya sudah menggunakan aluminium. Ini klaimnya ini disuplai oleh DID Jepang ya. Nggak tahu ini untuk versi Mas Pro nya ini apakah sama. Oh iya, sama, DID Jepang. Oke. Dan seperti biasa, desain daripada upside down-nya nih, ciri khas motor trail
Jadi pasti seperti ini. Ini fungsinya biasanya untuk meredam getaran atau meredam hantaman, karena model yang ada adaptor atau bisa dibilang menonjol ke depan ini bisa mengurangi beberapa mengurangi getaran ya katanya ya. Jadi secara teknis seperti itu daripada langsung nancap di sini. Oke. Dos depan disuplai oleh Nissin 2 piston ya. Kita melangkah lagi ke atas. Oke. Nah, ini untuk radiatornya sudah ada protektor ya, protektor sama yang lihat nih tuh, walaupun dari plastik lumayan lah ya, bisa mencegah kerikil atau batu terlempar masuk ke dalam ngantem aluminiumnya. Terus kita lihat, wih, ini dia yang bikin istimewa adalah sasisnya, Cak. Ini gede banget sasisnya nih. Ini tebel banget, ini dalamnya nih nggak terlalu kelihatan sih mungkin karena gelap ya. Tebel banget di sini, baru dia bercabang bawah. Jadi semi double cradle. Oke, tuh lihat. Dan bisa dibilang ini juga twin spar, Mas Bro. Twin spar. Ya, lihat kan? Oke. Terus untuk sini yang mesinnya sendiri, kita lihat di bawah dalam sini. Ini basisnya memang menggunakan mesin daripada CBR 250 satu silinder dulu ya. Kalau sampai lihat bentuk crankcase dan sebagainya mirip. Jadi kalau mengenai reliability mesin sendiri sih nggak usah diragukan, Cak. Karena kan tahu bahwa motor CBR sudah lama di global ya, ada ya, dan sekarang mesin ini basisnya dipergunakan untuk CRF 250 Rally. Oke. Lalu kita lihat ada kipas di sini juga. Ini ada kipas. Jadi fan ya. Jadi kalau sampean mungkin overheat atau bukan overheat, maksudnya panas mesin terlalu tinggi atau mungkin sampean pas memakai ini bermacet-macet ria ya, nanti fan secara otomatis akan menyala untuk membantu pendinginan mesin ya. Kita melangkah ke atas lagi. Ini sampai lihat gedenya tuh, ya kan? Gedenya, Cak, tuh lihat. Tuh. Ini gede, mantep. Jadi untuk mengimbangi daripada ukuran 43 mm nya, kita bisa lihat triple clamp-nya memiliki lubang yang sangat besar. Ini triple clamp-nya, dan settingan untuk gas ya ada di sini di luar ya. Settingan untuk kopling, tuas kopling ya. Kemudian di sini aja knuckle guard. Ini udah standarnya dari Honda, udah dikasih sampean. Dan uniknya lagi kita sudah dibekali dengan hazard di sini. Ya, semuanya sih mirip dengan motor reguler dari Honda, hanya tambahan hazard. Ya. Terus untuk kunci masih kunci biasa, Mas Bro. Ya, ini kunci biasa. Sampai libat, lihat nih. Nah, masih menggunakan kunci biasa. Nah. Oke. Sorry. Nah, ini kuncinya. Enggak fokus enggak. Ya, ini kuncinya. Oke. Terus ini kita lihat di bawah dalam di depan di sini. Sebelah kanan ini ada nah dia. Ada double kabel ya, seringnya. Oke. Jadi supaya presisi, akurat untuk setiap kita buka gasnya. Kemudian di depan kita ya, kita lihat saja speedometernya. Sampai perhatikan speedometer seperti biasa nih, speedometer ini sudah 197 km. Lumayan juga nih motor ya. Udah lumayan jauh juga nih jarak tempuh. Kemudian ini jam ya, Cak ya. 1.45 cocok nih. Jam 2 sekarang. Ini kilometer, speedometer maksudnya ya, speednya. Lalu ini untuk apa namanya? Oke, untuk RPM ya jelasnya ya. Dan redline-nya itu di 10.000 di bensin. Oke. Nah, ini untuk select trip A, trip B, total. Nah, udah sama lihatlah semuanya di situ ya. Oke. Kita sekarang menuju ke bawah. Ini dia. Oke, ini sudah menggunakan ini ya, Mas Bro ya, model flat. Jadi tutup tangkinya model sporty banget. Ini model flat. Dan ini bukan model engsel, model lepas. Tapi ini model engsel. Ya. Oke, kan sampean ingat lah dulu ya, CBR kan menggunakan sistem engsel, flat yang lepas. Ini sekarang enggak. Rata-rata motor Honda sekarang sudah menggunakan engsel untuk yang cover tangki flatnya. Lalu di sini kita lihat, nah di
Itu posisi dari, lihat nggak ya, posisi dari radiatornya itu dia. Udah nggak kelihatan bunginya, ini bahasa Thailand nih. Lalu kita bawa ke bawah, dan joknya warna merah, Cak, kelihatan sporty banget. Joknya ini juga IWB merasakan cukup empuk, walaupun tentu aja termasuk ya pelit lah, karena kan nggak lebar ya. Kita tahu kalau motor-motor begini kan nggak terlalu lebar. Itu semuanya motor model begini pasti begitu. Dan di sini ada ciri khas dari Honda, ada apa namanya? Ada semacam sablonan Honda di sini, putih warnanya. Dan kita lihat juga ke bawah. Jadi kita pokoknya pelan-pelan aja Kang Bro, dari depan ke belakang. Nah, ini sasisnya, Cak. Yang bikin motor ini enak dan rigid adalah sasis. Sampai lihat sasisnya twin spar ya. Mode twin spar itu sampai ke bawah, dan ini nyambung sampai ke bawah sini. Tuh. Jadi ini terkoneksi semuanya sampai ke sini. Sama lihat nih, sini ada bautnya ini untuk swing arm ya. Jadi ini terkoneksi sampai ke bawah. Jadi sampean bayangkan lah gimana kuatnya sasis, pasti kuat. Apalagi ini modelnya kayak baja ringan gitu modelnya ya. Itu klaimnya begitu ya. Terus yang bawahnya ini ciri khas sebenarnya motor penggaruk tanah, menggunakan footstep bergerigi ya. Ini lentur, jadi ada pernya. Begitu juga dengan peleng. Nah, kamu lihat misalnya. Nah, ini kan ciri khas motor-motor trail. Jadi ada pernya juga yang fleksibel di belakang. Oke, kita melangkah ke belakang. Ini footstepnya cukup unik modelnya. Footstepnya dia kalau dilipat menyatu dengan sasis. Nah, oke kan? Sasis ini dibuka untuk boncengan nih belakang. Ya buat bonceng sih memang sebenarnya nggak terlalu cocok, karena motor ini cocoknya buat single. Kasian yang bonceng sih, karena pasti ambles ke belakang, karena modelnya memang begitu. Dan kita lihat di sini belakangnya footstep. Yesus. Footstepnya, sorry, swing armnya. Tebel gede ini mas. Swing armnya, terus untuk rantainya disuplai oleh DID. Kelihatan nggak sampean? Nah, DID. Lalu untuk suspensi monosok sudah model Proling mas bro. Ya pastilah. Makanya ayunannya empuk banget pokoknya. Waktu YB nyoba itu nggak ada terasa sama sekali ngantem. Polisi tidur udah nggak direm aja mas bro. Rollingnya nih. Tuh. Oke. Terus yang bawah ini ada stabilizer. Nih. Jadi untuk mencegah namanya rantai bergerak kiri kanan ketika kita ngantem jalanan yang jelek. Ya, itu untuk proteksi. Belakangnya sampai lihat. Oke. Terus bannya IRC juga yang belakang trail ya. IRC trail dengan ukuran 100. Kelihatan nggak sampean di sini? Nah, ukurannya tuh kelihatan kan? 120. Yus nggak apa-apa lah, sampean yang penting tahu lah ya, itu 120. Terus yang unik mas bro, ternyata Honda juga nggak pelit dalam arti untuk membawa helm aja dikasih nih mas bro. Nah, sampean intip nih. Jadi ini untuk bawa barang sini. Nah, jadi jadi teringat zaman Mega Pro Honda, Mega Pro sama Tiger nih, model begini ya. Ini buat nyantolin helm atau apa, kalau sampean membawa sesuatu, cantol di sini. Oke. Lalu di samping kanannya ini juga itu ada bukaan. Nah, ini untuk toolkit mas, untuk toolkit. Jadi kalau sampean busi dan sebagainya, membawa busi dan sebagainya, taruh di sini toolkitnya tuh. Oke kan ya. Ya ternyata juga komplit juga ya, ada toolkitnya segala mas bro. Oke, kita tutup dulu. Lalu di sini saman pasti banyak nanya nih, ini Kang Iwan, ini apa sih Kang Iwan? Besi ini. Nah, ini ada besi. Kalau sama lihat besi. Ini kayaknya nggak fokus ini, handphonenya fokusnya susah nih. Belum makan kali ini handphonenya. Nah, ini dia. Kelihatan kan? Tuh. Ada 4 besi. Oke. Nah, apa sih fungsinya? Nah, oke, jadi di review ini BB akan diterangkan sampean bahwa besi ini adalah mounting atau dudukan yang disediakan oleh pabrikan untuk menggantinya dengan besi suatu saat nanti.
Besi apa nih maksudnya ya? Besi yang fluid loh Mas Bro. Apa yang namanya? Adaptor untuk membawa barang. Jadi nanti ada nih full di sini. Yang bisa sampean cari, adalah pesen itu ya. Jadi itu besi, jadi buat dudukan adaptor kalau sampean mau masang besi penyangga untuk barang. Oke. Lalu di belakang kita mengintip bawahnya. Ini saking tingginya motor ya, jadi kita kelihatan banget. Dan oke, ini untuk semi informasi, knalpotnya udah nggak standar Kang Bro ya. Ini udah menggunakan knalpot racing. Konon sih yang supply Pro Speed, gue juga nggak tahu karena nggak ada labelnya ya. Terus ini ke belakang, lampunya masih belum biasa yang belakang ya, belum LED. Lalu di bawah sini ada penerangan lampu plat nomor di sini ya. Oke. Terus kita melangkah ke sini, saya perhatikan. Oke, jadi remnya sudah dual piston untuk single piston untuk yang belakang. Ya, ini dia. Nisin juga ya. Lalu kita melangkah ke sini, sampai perhatikan aja. Ini untuk ya udah tadi ya. Yang disebut tadi adalah rollingnya, kemudian push step dan sebagainya. Oke, udah sampai udah jelas lah dari sononya. Sekarang saya suara dari sini ya. Ini feelnya. Jadi ini motor kalau sama belokin kepalanya tetap lurus. Jadi kayak model motor fairing Mas Bro ya. Nah, tuh lihat. Karena memang untuk lampunya disangga oleh besi di sini. Nah, jadi dia tidak ngikutin setir, tidak ngikutin stang ya. Jadi dia tetap fix, permanen, kepalanya di depan. Oke, sekarang kita mari coba dengarkan yang namanya seperti apa sih suaranya, knalpotnya. Kita lihat dulu. Oke, kita nyalain. Oke, engine checking. Udah. Nah, suaranya nih. Suaranya setelah menggunakan knalpot racing, jadi lebih galak Mas. Oke. Lampunya kita lihat di depan, ini dia, lampunya nyala sebelah kiri Mas Bro ya. Jadi kalau standar lampunya itu udah headlight on, AHO ya, AHO, automatic headlight on, dan yang nyala adalah sebelah kiri yang gede. Nah, saat kita ngedim baru dua-duanya akan nyala, kiri kanan. Oke. Dan yang asik lampunya ini gak menyilaukan. Jadi WB udah tes, lampunya itu cukup bagus ya. Jadi dia terang, sangat terang, malah sangat terang bisa dibilang. Dan dia nunduk ke bawah. Jadi keluhan sampean mengenai LED seharusnya tidak akan sampai temui di sini. Gagah perkasa Cak, panjangnya Cak. Jos. Kita coba nyalakan sekarang dan sampean lihat. Head dan lampunya Mas. Terang banget lampunya, LED-nya ya. Standar Moge nih. Mantap. Tuh. Lalu ini lampu hazardnya. Oke. Nah, lampu hazardnya lain. Tuh. Kenapa sih handphone ya nggak mau fokus? Nah, ya kan? Perhatikan aja bentuk dan sosoknya. Oke. Nah, jadi gitu maksudnya. Yang ibu maksud tadi mengenai hazard itu ini. Ini buat emergency ya, bukan untuk gaya-gayaan. Kadang-kadang pas pada saat touring ya nyalain, itu gaya tuh namanya. Oke. Kita matiin dulu. Dan kita matikan di sini.
Oke. Jadi lebih kurangnya demikian Kang Bro ya. Ini CRF Rally 250 yang dijual oleh Honda di kisaran 62 jutaan. Tentu harga ini tergantung di masing-masing daerah, karena BBM dan sebagainya juga beda ya. Nah, ini sampai perhatikan aja sosoknya. Tuh. Ya. Keistimewaan dari motor ini adalah suspensinya yang kenyot tenan, Cak. Jadi IWB jajal langsung kemarin ya, sempet itu namanya polisi tidur sama sekali nggak terasa. Sama sekali nggak terasa. Jadi luar biasa. Nggak tahu ini IWB sudah jajal beberapa motor trail ya. Tapi untuk yang CRF ini memang IWB melihat settingannya daripada suspensi sangat lembut. Asiknya walaupun lembut tapi dia gunakan jalan raya juga tidak limbung, cukup stabil. Oke. Nah, jadi demikian Kang Bro, sekilas informasi buat sampean semuanya mengenai Honda CRF 250 Rally yang mungkin selama ini sampean hanya melihat dari jauh dan sekarang sudah gamblang kan komponen-komponennya detailnya seperti apa. Ini memang sebuah motor premium, motor yang memang enak sekali, nyaman sekali, sangat menyenangkan, dan ke depan IWB akan upload video mengenai menggunakan motor ini untuk terabasan ya. Ya, kita akan upload lah video yang keren buat sampean semuanya, pengalaman IWB sampai juga glosor tapi menyenangkan. Oke, jadi ngono Kang Mas ya. Matur nuwun sekali lagi sampean sudah menonton video ini beneran. Kalau sampean suka video ini sampean like, share dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.